I'm helpless when I'm ocean waves. Teman-teman semua, di acara 5 pada praktikum PAK kali ini ditemani dengan saya koasisten acara 5 yaitu Ignatius Jovanteo. Kali ini pada acara 5 kita akan membahas mengenai grafik dan visualisasi data di MATLAB ya, tentu saja. Teman-teman kemarin pada acara 4 sudah belajar sekilas mengenai pengenalan program MATLAB. Dan pada acara 5 kali ini, pada grafik dan visualisasi data, teman-teman akan belajar bagaimana cara menginterpretasikan data atau menyajikan data berupa grafik. Seperti itu. Nah, penjelasan pertama yang akan saya bahas yaitu 6.1 yaitu grafik. MATLAB mempunyai bermacam-macam fungsi untuk menampilkan grafik, di mana setiap fungsi memiliki perbedaan dalam menskalakan garis sumbu. Setiap menerima inputan dalam bentuk vektor atau matriks, MATLAB akan menskalakan secara otomatis. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung input aja datanya, langsung masukkan fungsinya, nanti MATLAB udah secara otomatis membuat grafik sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu fungsi plot. Fungsi plot ini digunakan untuk menggambar grafik 2D dengan skala linear pada kedua sumbunya. Di sini udah ada perintahnya, kita tinggal ngikut saja. Sebentar saya buka MATLAB-nya. Oke. Tinggal masuk aja. X sama dengan minus 10 sampai 10 titik koma, lalu Y sama dengan X titik kuadrat titik koma, lalu kita masukkan plot, fungsi plot di sini, plot X dan Y. Nah, maka akan keluar grafik seperti ini sesuai dengan gambar yang ada di panduan ya, grafiknya. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, grafik dapat diberi judul titles, perintah untuk memberi judul dan label. Jadi ini kita bisa menamakan grafik kita, yaitu dengan fungsi title, X label, Y label, Z label, grid, itu tiga itu, title, X label, dan Y label. Untuk grip on akan memberikan garis-garis skala, lalu aksis itu menunjukkan skala sumbu X. Contoh, semisal grafik kita tadi mau kita berikan nama grafik pertama, oke ya. Kemudian kita mau menamakan X labelnya itu waktu yang digunakan, kemudian Y labelnya intensitas, jumlah partisipan gitu. Misal ini hanya jadi contoh saja. Oke. Maka akan tampak di grafik ini. Nah, ada judulnya grafik pertama, ada penamaan di sumbu X-nya, waktu yang digunakan, kemudian penamaan di sumbu Y-nya, jumlah partisipan. Nah, beberapa hal yang cukup menarik juga, kita bisa mengedit-edit grafik ini dengan contoh kita bisa mengedit ada garis kotak-kotak di dalam grafiknya ya, dengan cara kita tambahin clip on. Nah, terlihat teman-teman ada garis
kotak-kotaknya. Jadi mempermudah ya buat menentukan besar data yang ada di grafik. Kalau kita nggak mau pakai juga bisa di keep off. Kemudian kita juga bisa memberi warna garis. Di sini ada kodenya kalau teman-teman lihat. Nah, R untuk red, G untuk green, B untuk blue, cyan, magenta, yellow, black. Kita coba red ya. Kalau kita mau warna garisnya warna red, kita tinggal gini aja. Dah, langsung berubah warnanya, dia jadi warna merah. Tapi kalau kita semisal pengen putus-putus gitu ya, putus-putus, kita tinggal tambahin ini aja. Nah, langsung putus-putus. Kalau mau bentuknya poin-poin juga bisa pakai arrow. Nah, ini bentuknya poin-poin. Jadi grafiknya bukan garis lagi, tapi grafiknya ada poin-poin gitu. Nah, ini buat yang A ya, untuk fungsi plot. Di sini udah ada tabelnya juga, teman-teman bisa berkarya kreatif mungkin. Kemudian saya X ya di sini untuk grafiknya. Lalu kita masuk ke B, yaitu plot 3. Plot 3 itu berfungsi untuk menampilkan grafik 3 dimensi. Plot 3 memerlukan 3 argumen dengan bentuk plot 3 XYZ, di mana XYZ merupakan 3 bagian vektor yang sama panjang. Nah, ini nanti bentuknya 3 dimensi gitu ya teman-teman. Hasil yang akan tampak sebagai berikut yang udah ada di gambar panduan. Langsung kita coba aja. Pertama kita masukin datanya, oke, 0. Data T udah masuk, lalu kita masukkan fungsinya ya. Fungsi plot 3 yaitu sin 2 kali T cos 2 kali T terus T. Nah, langsung muncul ya teman-teman. Langsung muncul grafiknya sesuai dengan gambar panduan. Itu untuk fungsi plot 3 gitu. Jadi nanti grafiknya ini berupa 3D. Karena ada 3 sumbu ya. 3 sumbu yaitu X, Y, sama Z. Gitu. Lalu kita coba masuk ke tab C, yaitu bar. Fungsi bar digunakan untuk menampilkan data yang berbentuk vektor maupun matriks. Grafik bar digunakan untuk menampilkan sekumpulan data selama kurun waktu tertentu dan cocok untuk menampilkan data dalam bentuk diskrit. Nah, jadi bar ini bisa bermacam-macam ya. Data yang bisa ditampilkan bisa dalam berbentuk vektor kan arah, maupun matriks. Dan juga datanya juga yang dimasukkan bisa dalam kurun waktu tertentu. Jadi datanya bisa banyak dan juga bisa menampilkan data dalam bentuk diskrit. Tuh. Mari kita coba aja ya. Harusnya gambarnya jadinya akan seperti ini. Kita masukkan lagi data T yang baru.
Lalu kita masukkan fungsi bar data T. Nah, jadi biar sesuai dengan gambar kita tambahkan grid. Nah, di sini udah muncul ya kotak-kotaknya. Ada 4 warna, jadi ada 4 jenis data di sini. Dan dari waktu ke waktu ya ini, dari 1, 2, 3, 4 berbeda-beda. Jadi sesuai dengan definisi bar tadi, bisa menampilkan sekumpulan data selama kurun waktu tertentu. Lalu next, bar 3 kurang lebih sama kayak plot 3. Jadi data grafik ini akan disajikan dalam bentuk 3D. Jadi kita tinggal masukin aja. Di sini nggak ada perintahnya ya. Di sini nggak ada perintahnya, tapi kita tinggal masukin aja. Bar 3 T, karena data T-nya udah ada kan. Nah, ini teman-teman. Gitu. Langsung masuk. Namun untuk grafik 3D ini kurang cukup terlihat ya, karena ada yang ketumpuk-tumpuk. Oke, setelah penggunaan plot sama bar, kita masuk ke penggunaan pie. Pie itu digunakan untuk menampilkan data secara persentase, di mana setiap elemen data akan dibandingkan dengan penjumlahan seluruh data yang ada. Grafik pie dapat disajikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, jadi ini lebih ke persentase ya teman-teman. Jadi dalam 100% pembagian datanya tuh berapa. Kita langsung coba aja. Kita masukin data baru lagi, data X. Kita masukin fungsinya pie. Kita tutup. Oke. Ini ada yang kurang. Oh, kayaknya lupa di spasi. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya ada yang salah di ini. Kurang awal. Kita coba lagi. Oh, atau lupa ditutup. Nah, lupa ditutup di sininya. Jadi gini ya, sama kan? Juga sama. Jadi ini persentase nih. Ini datanya kalau mau baca, yang 10% itu yang punya A, yang 20% yang punya B, yang 45% yang punya C, yang 25% yang punya D. Nah, jadi ini ketampil di sini ABCD. Kalau mau diganti namanya juga bisa. Misal mahasiswa Jogja, mahasiswa Rantau, siswa Pulau Jawa gitu ya. Siswa Magelang deh. Kita copy aja. Di sini masukin Klaten, masukin Purworejo. Nah, langsung keganti tuh, langsung kelihatan. Itu ya.
Kemudian gimana sih cara 3D-nya? Nama kayak tadi, file-nya tinggal ditambahin file 3 aja. Nah, jadi deh data 3D. Oke, setelah file kita ada fungsi stem. Fungsi stem ini cocok digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk diskrit. Nah, stem ini garis-garis ini. Oke, kita coba kita masukin data baru lagi di X-nya. Y-nya juga kan. Nah, muncul ya. Rupanya agak berbeda ya datanya sama yang digambar. Mungkin agak berbeda ya gambarnya teman-teman. Oke, karena itu kita udah selesai untuk pembuatan grafik. Fungsi-fungsi pengenalan fungsi-fungsi grafik. Nah, di sini ada latihan 1. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Pakai tipe-tipe grafik, fungsi-fungsi yang tadi udah aku sebutin ya. Ada plot, ada bar, ada pie, sama yang terakhir ada stem. Bisa dicoba, tinggal dimasukin aja itu datanya. A few moments later. Baik, selamat datang kembali teman-teman. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari 6.1 tadi, yaitu 6.2, yaitu mengenai visualisasi 2D and 3D. Sedikit penjelasan mengenai visualisasi 2D and 3D ini adalah MATLAB memiliki beberapa bentuk grafik yang dapat dibuat dengan mudah dan cara penggunaannya pun sederhana. Berikut ini akan diberikan contoh-contoh untuk menampilkan berbagai grafik berdasarkan kategori. Di sini ada grafik 2D yang isinya ada grafik garis, batang, tangga, error bar, polar, stem, dan juga grafik 3D yaitu ada grafik mesh, surface, kontur, dan yang terakhir ada quiver. Kita akan mencoba grafik ini satu-satu tapi kecuali quiver ya. Kecuali quiver karena sepertinya kodenya ini agak error, jadi nggak bisa kita demo, tapi sisanya semuanya akan kita coba demo satu-satu. Oke, memasuki grafik garis. Ingin mencetak grafik chirp. Kalau teman-teman tahu grafik chirp itu berupa garis gelombang yang semakin lama semakin memadat ya gelombangnya. Jadi biar bisa dibayangin, kita coba masukin aja datanya langsung X. Y-nya di sini. Langsung kita plot X sama Y. Nah, untuk grafik chirp akan seperti ini. Awalnya gelombang yang jarang, lama-kelamaan akan semakin padat. Gitu. Ini dari data X sama Y-nya ya. Kita tinggal plot aja pakai fungsi plot biar bisa dapat grafik 2D ini. Kemudian selanjutnya contoh menggunakan grafik batang untuk mencetak kurva bell. Langsung aja kita masukin. Di sini tuh ada kesalahan dalam ini ya teman-teman.
di codingnya, jadi bisa ikutin coding aku aja. Yang pertama itu minus 2.9, kemudian di bar X nya ini itu dimasukin X, minus X, oke, kurang titik di sini. Nah, jadinya kayak gini ya, kurva bell. Ini grafik barnya yang membuat kurva bell. Sebenarnya kodenya nggak salah. Kodenya kalau ngikutin yang seperti di panduan itu cuman kayak gini. Nah, biru semua, jadi salah kodenya. Kalau semisal kita ganti minusnya di sini doang, dia jadinya kayak gini. Nah, sedangkan kurva bell itu kan ini ya, apa namanya, menampilkan data terkait distribusi ya. Jadi agak kurang tepat kalau grafiknya bentuknya kayak gini. Jadi grafiknya tadi yang benar yang udah aku kasih lihat ya. Yang pertama dikasih minus, kemudian yang bar kedua dikasih minus X, baru dapat kurva bell. Lanjut grafik tangga. Udah masukin data X nya, kita langsung masukin fungsinya. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian lanjut ke grafik error bar. Masukin data X nya, terus data Y nya. Terus baru masukin fungsi error bar. Nah, jadi kayak gini ya grafik error bar, bentuknya seperti ini. Lanjut kita ke grafik polar. Masukin data T, terus masukin fungsi polar. Oke, biasanya ada yang salah di pengetikan. Nah, kebanyakan spasi tadi. Ini grafik polarnya bentuknya seperti ini ya. Merupakan grafik polar dari perkalian fungsi perkalian sin dan cos dalam bentuk polar. Kita lanjut ke grafik stem yang terakhir di grafik 2D. Masukin data X nya, terus masukin data Y. Lalu masukin rumus fungsi stemnya. Nah,
Sama ya kayak grafik stem yang tadi kita udah coba buat. Nah, itu beberapa contoh penggunaan berbagai jenis grafik. Sekarang kita masuk ke grafik 3D. Di sini kita memakai data fungsi ini ya, apa namanya, data fungsi pix yang telah disiapkan di dalam MATLAB. Jadi datanya tinggal kita masukin pix. Terus yang pertama ini mesh dulu. Yang pertama mesh itu salah, itu yang pertama kan serve fungsinya. Jadi kita pakai mesh dulu. Mesh set aja langsung. Nah, langsung muncul kayak gini ya. Buat apa namanya? Buat grafik mesh. Kalau nambahin figure itu maksudnya apa, Mas? Figure itu cuman namanya doang. Jadi misal kita tambahin figure di depan. Figure 3 gitu ya. Nah, itu namanya jadi figure 3 nih di atas ini. Bedanya cuma itu doang, penamaan. Lanjut, kalau misalnya kita pakai graphic surface, nah, kita udah tinggal pakai aja, sama soalnya datanya. Terus beda warnanya ya, beda pembagian kotak-kotaknya itu ada warnanya lebih jelas kelihatan. Terus kalau kita tambahin color map di sini, disuruh tambah color map jet ya. Nggak terlalu ngaruh ya. Oke, sekarang kita ke kontur. Sama pakai datanya udah ada, langsung kontur. Set 15. Nah, bentuknya kayak peta kontur dia. Jadi cetak kontur dari fungsi pix. Tadi kan kalau kita ngelihatnya dari mata elang ya. Kalau ini kita ngelihatnya dari atas. Yang merah itu puncaknya, terus kuning itu puncak, terus yang biru itu andai lembahnya. Oke, kalau quivernya nggak kita coba karena beberapa kali aku udah coba kotak-atik kodenya ternyata nggak bisa dipakai. Jadi kita nggak coba. Tapi itu nanti grafik quiver itu berupa semacam pola panah gitu ya, pola panah. Jadi nanti ada apa namanya, pola arah gerakan suatu nilai. Itu coba teman-teman cari aja di YouTube, itu pasti ada buat pembahasan grafik quiver. Nah, mungkin bisa disertakan nanti di laporan itu, biar pembelajaran juga. Di latihan 2 ini kan juga berikan hasil gambar dari setiap metode visualisasi di atas. Nah, tambahannya nanti di grafik quiver coba teman-teman cari bebas source-nya dari mana, kodenya udah ada banyak di YouTube, juga banyak tutorial. Coba teman-teman nanti buat sendiri, nanti disertain di latihan kedua. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Aku harap teman-teman mengerti ya, mengerti mengenai praktikum grafik dan visualisasi data 2D dan 3D. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa dikerjakan laporannya dan mengikuti praktikum pada hari Jumat jam 1:30. Oke, dari saya pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman.